kerisnya berdapur jalak ya, jalak Tilansari, tapi juga bisa dinamakan jalak Makoro karena ada kinatah makoronya, Bun. Makoronya. Jadi makoro itu yang menyerupai buto, Bun. Jadi ini, topeng raksasa. Oh, ini topeng ini. Ya, itu namanya makoro. Jadi makoro itu sebagai simbol atas penjaga waktu. Ini kayak di rumah ada, Bun. Ada. Ayah ada salah satu koleksi berdapur jalak makoro sama seperti ini. Cuma kalau yang di sini kan dia ada pamornya. Ya, pamornya itu terlihat ada pamor seperti beras utah ya. Cuma kalau di tempatnya ayah itu jalak makoronya pamornya kelengan, Bun, atau tanpa pamor jadi hitam aja. Iya. Nah, salah satu koleksi dari Gria Wiyata Padmanaba juga ada, yaitu berupa keris berdapur jalak makoro. Kebetulan nanti akan kita review sekaligus akan kita bandingkan ya. Pada saat di pameran ada keris berdapur jalak makoro, itu ada pamornya, di situ pamor beras utah. Dan kebetulan koleksi kami ini jalak makoronya pamornya kelengan atau bilanya hitam legam, tidak nampak ada pamornya. Kita ambil dulu pusakanya. Mohon maaf agak berisik ya, ini suaranya dekat jalan raya, motor berseliweran. Nah, ini koleksi kami dari Gria Wiyata Padmanaba, koleksi nomor 60 ya. Keris berdapur jalak makoro. Nah, untuk warangkanya ini sendiri saya memilih warangka dari kayu Nogosari. Jadi saya sangat suka sekali dengan jenis-jenis warangka yang terbuat dari kayu Nagasari. Selain terkesan berwibawa, eksklusif, kayu Nagasari juga merupakan jenis kayu tua. Artinya jika usianya masih muda itu belum bisa layak tebang. Biasanya kayu-kayu Nogosari juga hanya tumbuh di beberapa makam-makam kuno. Itu bisa juga dijadikan sebagai simbol ya. Kayu Nogosari. Kebetulan untuk jenis warangka ini, kayu Nagasari ini, saya pesan di salah satu sahabat yang berada di Yogyakarta, di daerah Imogiri, Bantul, Kang Mas Rudi ya, Rudi. Dari sana, kayunya seperti ini. Ini warangkanya bergaya Branggah Jogja. Jadi jenis warangka seperti ini merupakan ciri khas warangka-warangka bergaya Yogyakarta. Ini branggahnya. Biasanya untuk warangka bergaya branggah ini digunakan untuk acara-acara yang bersifat resmi ya. Jadi dipakai pada saat acara-acara resmi. Kalau yang acara-acara non resmi atau sederhana dan santai, atau untuk kegiatan yang bersifat taktis, itu menggunakan warangka bergaya Gayaman. Kalau ini bergaya Branggah Jogja. Kemudian pendoknya ini berbahan perak. Di sini juga ada relief atau motif makoro. Ini jadi menyerupai simbol raksasa ya, buto makoro. Ini bahannya perak, sangat indah sekali ya. Ini full bahannya perak. Ini. Nah, ini ya, bergaya atau ada relief makoronya. Kemudian untuk mendaknya, ini mendak namanya. Fungsinya yaitu untuk pembatas atau pelindung antara deder dengan bilah. Ini terbuat dari perak dan batu mulia. Ada batu mulianya ya. Nah, untuk dedernya atau handle-nya ini juga terbuat dari kayu Nogosari dengan relief atau ukiran Putri Kinurung. Ini ukirannya, dan juga ada motif makoronya. Nah, ini ada motif ya, terlihat ya, ada motif makoro atau bentuk raksasa. Di sini juga ada ini. Nah, ukirannya juga sangat bagus, sangat detail sekali ya. Kemudian kita lihat bilahnya.
Nah, ini bilah pusakanya seperti ini. Sama ya yang kita lihat kemarin pada saat di pameran di gedung DPRD Surakarta. Kerisnya berdapur jalak, jarak tilam ya, tilam sari karena ada tingilnya. Kemudian juga ada relief atau motif makoro, kinatah makoro. Nah, kinatahnya ini kinatah emas ya, kinatah emas berbentuk makoro atau raksasa. Nah, ini pamornya kelengan atau hitam legam, besinya keunguan. Jadi kalau di kamera mungkin terlihatnya seperti hitam ya. Cuma kalau kita bisa perhatikan secara seksama, pamornya ini atau mungkin maaf, bilahnya ini warnanya seperti keungu-unguan atau keabu-abuan. Nah, seperti ini. Gagah sekali. Masih terlihat geligirnya ya. Ini seperti garis lurus. Dan untuk nikel alisnya juga masih terlihat ini. Nih. Ini mohon maaf kameranya susah fokus ya. Nah, ini. Itu. Keren sekali ya. Jadi filosofi dari keris berdapur jalak berelief atau berkinatah makoro ini adalah simbol dari raksasa atau buto dalam mitologi Jawa yang mengandung arti sebagai penjaga. Artinya unsur proteksi atau penjagaan itu lebih tinggi ya, lebih dominan ya. Kemudian juga sebagai simbol atau filosofi kewibawaan. Jadi bilah pusaka berdapur jalak makoro ini banyak sekali dicari atau diminati oleh para pejabat atau para penguasa karena diyakini memiliki filosofi maupun tuah. Selain kewibawaan juga mampu digunakan sebagai unsur proteksi atau penjagaan. Kemudian biasanya juga dimiliki oleh orang-orang yang memiliki banyak anak buah atau banyak pengikut ya, sehingga disegani dan istilahnya segala perintahnya itu akan diikuti atau dituruti oleh para anak buah maupun jajarannya atau pasukannya. Ini keris-keris kewibawaan, keris-keris kekuasaan disukai oleh para pejabat maupun orang-orang yang berpengaruh. Keris berdapur jalak makoro, pamornya kelengan, lengkap, makoronya ada di bilah, ada di warangka, juga serta ada di dedernya ya. Di bagian belakang juga ada, bagian depan juga ada. Mungkin seperti ini ya. Seperti ini kelihatan ya. Nah, ini seperti raksasa ya, muka raksasa. Kemudian di belakang. Nah, kelihatan ya. Jadi relief atau ukiran di dedernya juga menyerupai bentuk raksasa atau istilahnya makoro. Relief makoro ini juga banyak kita temui di beberapa candi-candi kuno maupun di rumah-rumah adat Jawa di bagian atas ya, pintu masuk. Ini juga melambangkan atau menyimbolkan sebagai simbol keamanan ya atau proteksi. Keren sekali. Keris yang sangat indah, sangat anggun. Salah satu koleksi Griya Wiyata Padmanaba nomor 60, keris berdapur jalak makoro. Oke, kita simpan lagi keris ini. Semoga apa yang kita tampilkan pada siang hari ini menjadikan sebuah wawasan dan menambah informasi tentang keanekaragaman budaya terutama Tosan Aji di bumi Nusantara ini, sehingga timbul rasa bangga dan rasa cinta kita kepada benda-benda peninggalan dari leluhur. Terima kasih, salam Tosan Aji, salam Rahayu,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.